kepada Bapak Kiai Ahmad Ainun Najib dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nuri Muhammadin. Allahumma sholli ala Nabiyul alamin. Allahumma sholli ala Al-Habib Muhammad bin Abdullah wa Aminah. Allahumma sholli ala syafi'ina jami'an. Allahumma lahuma abwaab ar-rahmah. Allahumma ftah lahuma abwaab al-barakah, abwaab an-ni'mah, abwaab al-khairat. Amma ba'du, Gusmus, sekeluarga pengantin berdua, saya tidak pernah menjalankan tugas seberat siang hari ini. Saya tidak pernah menaiki podium dan panggung dengan merenungkan apa yang akan saya bicarakan melebihi siang hari ini. Saya naik panggung sebesar apapun tidak pernah mikir, tapi sejak tadi malam untuk tugas siang hari ini saya mikir dan tidak ketemu harus ngomong apa. Gusmus, saya takzim dan berterima kasih atas tugas ini, tetapi juga gelo walah kok aku, karena kalau panjenengan mantu pasti yang hadir adalah para ulama sepuh, para ulama khos, para ulama dari seluruh bangsa ini, mbah-mbah, sesepuh-sesepuh, para panembahan, para pegawai, para pemimpin spiritual, dan saya oleh Gusmus dicampakkan ke depan beliau-beliau dengan kebodohan saya, dengan ketidaktahuan saya. Oleh karena itu dengan sangat penuh kerendahan hati dan takzim, tawadhu, saya mohon izin menjalankan tugas ini tanpa perasaan bahwa saya sesungguhnya punya kemampuan untuk melaksanakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pengantinnya di sebelah mana ya? Oh ya Allah, begini. Yang saya ibu saya membelakangnya. Sebenarnya saya di beberapa makniahan di Kudus, Magetan, Purbalingga, dan Jakarta tadi malam saya bertanya, ini untuk pengantin, ketika bayi di dalam perut ibunya akan keluar, kemudian terjadi bukaan 1, bukaan 2, bukaan 3, dan seterusnya sampai bukaan 10. Kemudian bayi itu menggerakkan badannya dan ibunya membukakan rahimnya, dan akhirnya diresmikanlah lahirnya dia di alam semesta ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menanyakan, manil fa'il, siapa pelaku utama dari kelahiran bayi? Apakah pelaku utamanya adalah ibunya yang berusaha agar bayinya keluar sehingga dia melakukan gerakan-gerakan tertentu, ataukah pelakunya adalah si bayi itu sendiri yang berusaha ingin keluar dari rahim ibunya menjalankan tugas khalifah dan berpijak di bumi? Semua jamaah menjawab bahwa bayinya yang lebih merupakan subjek atau fa'il dibanding ibunya, karena lahirnya bayi tidak ditentukan oleh ibunya, tapi ditentukan oleh sunnah bayi itu sendiri. Kemudian katanya, apa mungkin bayi memiliki satuan berpikir dan rumusan-rumusan kesadaran untuk membimbing dia berniat keluar dari perut ibunya, padahal dia belum pernah belajar apapun, dia belum pernah mengenal kata-kata, dia belum pernah mengerti ilmu apapun. Apa mungkin dia menjadi subjek yang menghijrahkan dirinya dari perut ibu ke
alam semesta. Akhirnya ditemukan bersama bahwa subjek yang utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menggerakkan bayi itu dari janin sampai dia siap untuk keluar. Kemudian pada momentum-momentum di mana dia harus keluar dari rahim, Allah mengutus para stafnya, para menterinya, dan para perangkat-perangkat birokrasinya untuk memandu si bayi keluar dari rahim ibunya. Jadi sebenarnya orang nikah itu adalah napak tilas. Kalau saya tidak perlu memberi nasihat apapun kepada pengantin, karena pengantin sebenarnya sedang akan meresmikan memasuki lubang yang tempat di mana dia dulu keluar. Jadi tidak perlu diajarin bagaimana menjadi pengantin, karena sudah sejak awal dia hidup, dia sudah bergaul dengan tempat itu. Ini sepurane saya ngomong begini. Ojo guyang-guyu sampean, soalnya kok bengi ngalami sampean. Ini pertama. Kemudian saya itu cari-cari apa ya, orang hidup itu yang pertama, apa perkawinan, apa dari pemerintah, apa berkeluarga, apa perusahaan, atau paguyuban, parpol atau apapun, itu yang paling tidak boleh dilakukan adalah molimo, kata orang Jawa. Kita tidak perlu ruwet-ruwet, pokoknya sudah ada rumusan molimo. Pokoknya molimo ini haram, tidak boleh. Ternyata pengantin juga wajib molimo. Jadi kalau molimo yang sifatnya sosial dan akhlak itu main, madon, madat, maling, posisi mana? Minum. Nah, pengantin itu molimo 5M, melumah, mengkurut, modek, melbu, metu. Nah, itu baru saya sadari siang ini. Ternyata molimo juga, jadi selamat melakukan molimo kepada pengantin berdua. Sekali lagi, ini bukan masalah seks, karena seks itu bukan roya. Seks adalah wasilah. Kenikmatan bersuami istri difirmankan Allah di dalam Al-Quran dengan seluruh iming-iming kenikmatannya, tetapi tetap seks dan dunia bukanlah roya, bukan tujuan, bukan poin, tetapi dia adalah jalan, dia adalah sarana, dia adalah thariqah, dia adalah wasilah, dia adalah medium. Oleh pengantin yang dicapai oleh manusia, yang dicapai oleh semua makhluk Allah, jauh lebih tinggi nilainya daripada wasilahnya itu. Mohon nanti diartikan yang disebut mengkuruk adalah kalau sampai menjadi orang yang punya kemuliaan dengan mentengkurapkan tangan. Jadi selalu memberi, selalu mengayomi, selalu menyantuni. Al-Yadul Ulya. Terus melumah itu adalah orang yang selalu sumeleh, selalu pasrah, selalu ridho kepada yang ditentukan Allah kepadanya. Kemudian modot ini ada subnya, mulur mungker. Jadi badan kita terdiri dari benda yang padat, ada benda yang empuk, dan ada yang ketiga benda yang bisa memadat, bisa empuk. Itu yang ketiga. Jadi modot ini sebenarnya unsurnya adalah mulur mungker. Itu adalah kemampuan strategis setiap manusia untuk menghadapi tantangan-tantangan hidupnya. Dia tidak boleh, kalau dia kaku terus berarti dia radikalis. Kalau dia mungker terus berarti dia liberalis. Nah, di Indonesia sedang ada pertengkaran luar biasa antara radikalis dengan liberalis. Saya dan Anda semua tidak termasuk liberalis dan radikalis, karena kita kadang radikal, kadang liberal. Kapan keperluannya yang baik untuk radikal, kita radikal. Kalau memang konteksnya harus liberal, kita liberal. Dan begitulah pengantin, harus bisa mulur mungker, tidak hanya badannya,
tetapi juga pikiran dan hatinya. Ini molimonya, mengkurep, melumah, mengkurep, modot, kemudian melbu, metu. Hidup itu adalah memasukkan agar keluar. Contohnya adalah kancing baju kita. Kancing baju ini kita sebut di luar, padahal dia di dalam, karena dia sudah kita masukkan ke dalam lubangnya. Tapi ternyata dia keluar. Dan hidup itu seperti itu. Itu pertama. Saya mungkin tidak terlalu panjang lebar, tapi saya ingat unsur-unsurnya saja. Aku bingung ngandani apa kalau kemanten. Anda menjadi pengantin itu sudah pasti karena Anda sudah bisa melakukannya dan sudah siap melakukannya. Ada beberapa hal mempelai berdua yang terhormat. Setelah molimo tadi, di Al-Quran di dalam urusan rumah tangga itu ada kata sambung atau kata fi'il yang berbeda. Untuk pengantin itu memakai kata sambung ila, dari litaskunu ilaiha. Tapi kalau untuk siang malam kehidupan di luar itu untuk negara, untuk segala macam itu litaskunu fiha. Jadi ila dan fi. Sakinah dalam berkeluarga itu bukan litaskunu fiha. Jadi bukan suami manggon mapan di istrinya, tetapi litaskunu fiha. Sakinah di dalam berkeluarga adalah perjuangan suami dan istri untuk terus-menerus meraih, mengupayakan, memperjuangkan situasi dan keadaan sakinah di antara mereka. Jadi kalau mawadahnya, rahmahnya, insya Allah sudah sangat jelas, dan mawadahlah yang membuat Anda berdua memutuskan untuk hidup bersama. Dan di dalam mawadah itu ada rahmah makro, ada rahmah mikro. Rahmah makronya mendapatkan mawaddah kalau Allah tidak menyebarkan rahmatnya ke seluruh alam semesta dan kepada semua manusia. Di antara random rahmah makro itu ada satuan-satuan atau padatan yang disebut mawaddah. Mawaddah adalah rasa ingin menyatu. Tetapi di dalam rasa ingin menyatu terdapat rahmah yang merupakan unsur-unsur atau gelembung-gelembung yang kecil-kecil. Jadi mawaddah Anda selama Anda menjadi suami istri itu selalu dirahmati Allah dengan kelembutan-kelembutan kecil, ketentraman-ketentraman kecil, ngalah satu sama lain dan seterusnya. Itu mawaddah warahmah. Jadi sakinah. Jadi saya selama ini agak merasa bingung kalau melihat kalimat semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Saya bukan tidak setuju, itu bisa-bisa aja diartikan, tapi logika yang saya pakai adalah Anda itu nikah karena Allah membimbingmu dengan rahmatnya, kemudian mempersatukanmu dengan mawaddahnya, maka berjuanglah untuk mencapai sakinah. Jadi kalimatnya mestinya adalah semoga dengan rahmat dan mawaddah dari Allah Subhanahu wa taala mempelai berdua dianugerahi pencapaian-pencapaian sakinah. Jadi sakinah itu sesuatu yang diperjuangkan, tapi kalau mawaddah warahmah itu sesuatu yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, nyun sewu, saya juga mohon izin kepada Gusmus. Sesungguhnya hidup itu kan azwaj. Hidup itu ya pokoknya bersuami istri lah, apa saja itu. Jadi kalau petani itu punya istri namanya sawah. Sawahnya ditanami yang berikut terus berbuah. Begitulah juga laki-laki beristri perempuan, perempuannya ditanami dengan 5M tadi itu untuk kemudian beranak dan berbuah. Pemerintah dan rakyatnya itu suami istri dan gitu. Dan hubungannya sama, harus mencari sakinah. Pemerintah harus berpikir sakinah, rakyatnya harus berpikir sakinah karena mereka adalah suami istri. Manusia dan alam adalah suami istri. Manusia tidak boleh mengeksploitasi alam karena mereka suami istri. Manusia tidak boleh memanipulasi alam karena alam semesta adalah istrinya manusia. Manusia harus menguangkan. Kalau jadi misalnya sampai orang Jawa, di Jawa itu yang disebut kiai atau ki yang dikasih gelar-gelar seperti manusia tidak hanya sesama manusia. Benda dikasih gelar. Jadi gamelan dikasih nama kiai sekati, kiai kanjeng, itu nama gamelan. Keris
Kerisnya Kanjeng Sunan Ampel Kiai Kolomunyeng. Kerisnya Sunan Kalijogo yang ketika ditinjamkan kepada Brawijaya dicuri oleh Menak Jinggo Blambangan, namanya Kiai Sangkelap. Benda yang disebut keris di Kerajaan Demak yang paling utama waktu itu adalah Kiai Nogososo dan Kiai Satu Inten. Semua orang yang tua, semua orang yang menjadi marja, semua orang yang menjadi rujukan nilai, semua orang yang kita butuh pengayomannya kita sebut Kiai. Demikian juga pohon bisa kita sebut Kiai kalau dia punya peran yang bagus atau yang baik di dalam kehidupan kita. Bahkan kerbau di Keraton Solo itu digelari Kiai Slamet. Tadi itu memanggil saya dengan Kiai Muhammad Anu Najib, aslinya diam-diam dia sedang menyamakan saya dengan Kebu Keraton Solo. Terus aku gak apa-apa wis. Jadi kita bersuami istri. Nah, ada akhlak antara suami istri. Nah, akhlaknya ini menurut saya mau cari ayat yang paling gampang aja. Saya cari ayat yang paling gampang aja. Misalnya gini. Tidak ada anak-anak Islam yang tidak hafal qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini saya pakai sebagai ayat pengantin, ayat kenegaraan, ayat apapun saja. Jadi, Mas, pengantin berdua, sampean sebagai suami, itu sampean sebagai suami, presiden, petani, pedagang atau apapun yang berurusan dengan orang-orang yang Anda butuhkan dan membutuhkan Anda. Kita mencontoh Allah itu memberi panduan, kalau berdoa kepadaku, minta perlindungan kepadaku itu harus dengan metode 3 level. Yang pertama, aku datang kepadamu sebagai pengasuhmu, sebagai pengayommu. Maka kalimat pertama adalah katakanlah qul a'udzu birabbin nas. Jadi ngurusi apa saja nomor 1 itu harus dengan rububiyah, harus dengan Rabbun, harus dengan kepengasuhan, harus dengan perlindungan, harus dengan kasih sayang. Jadi ngurusi apa saja nomor 1 pedoman utamanya, mindsetnya adalah Rabbin nas. Maka qul a'udzu birabbin nas. Begitulah presiden, begitulah suami, begitulah siapa saja. Dan Allah sendiri, mintalah kepadaku pertama-tama dalam posisiku sebagai Rabbun nas. Maka kalimatnya qul a'udzu birabbin nas. Itu approach pertama. Kalau kita pakai itu, maka insya Allah sakinah itu akan dengan tidak terlalu sukar kita capai. Meskipun sakinah itu yang ulur mungkret. Jadi wong kebujuan kuwi sok sakinah sok ora, Pak. Iku awan gak sakinah jam 11 bengi sakinah meneh. Esok gak sakinah meneh iku awan-awan areke anak-anake lunga kabeh, diam-diam bapak ibu sakinahan meneh kan gitu. Jadi sakinah itu mulur mungkret dinamis. Oleh karena itu melumah sama mengkurut tadi itu sebenarnya adalah satu dialek dari rububiyah. Yang mengasuh butuh yang diasuh butuh yang mengasuh. Nah, kalau ada masalah, itu termasuk gini, termasuk kalau ada perusahaan didemo oleh buruh-buruhnya. Buruh itu jangan nomor 1 demo, nomor 1 harus pakai rububiyah, jalan terakhir baru demo, jalan terakhir baru malikin nas, menunjukkan otoritas, menunjukkan kekuasaan. Menunjukkan dari pemerintah jangan approach rakyat dengan kekuasaan, tetapi dengan kasih sayang. Kalau terpaksa karena rakyatnya ngeyel terus untuk sesuatu hal, baru malikin nas. Aku partai ini berkuasa, saya mau tanda tangannya atau tidak, saya izinkan pabrik semen atau tidak, itu kekuasaan saya. Itu. Kalau malikin nas tidak jalan, demikian juga suami kepada istri ya, sampean bojo sayang terus bojone banget-banget, betul Mas, aku iki wedok nih ya lanang ya Mas. Karena Allah itu tidak menciptakan laki-laki dan perempuan. Ayat ini. Kalimat itu di surah Al-Hujurat. Saya bukan kiai jadi lari-larinya gitu.
Ya tahu ya, ayat itu kalian. Ya. Yang aku menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Masuk kalian. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tidak, sesungguhnya aku menciptakan bukan laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dan perempuan, inna khalaqnakum min dzakarin wa mu'annatsin. Ya, kira-kira nek aku mergo gak sekolah, tak terjang bukan mudzakarin wa mu'annatsin, walakin inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, bukan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Di zaman ayat itu turun belum ada bangsa. Itu fenomenologi, sosiologi, kelompok-kelompok genetik, kelompok-kelompok sosiologis, bukan suku-suku dan bangsa-bangsa. Suku itu sekarang bisa ada suku PDIP ada sekarang. Suku PKB ada dulu, bahkan ada suku PKB Muhaimin, ada suku PKB-nya Saiful, ada suku itu sudah suku. Nek Saiful pindah-pindah suku PDIP ya gelem, suku PKB ya gelem, so anggar dari gubernur so kuai gelem pokoknya. Siapa pun perlu tenang itu. Anjir ngono repul sing penting mungkir dulu ya. Kapan melumah gantian, sing mengkurup sapa sing melumah sapa gantian itu ya. Sepurane ini kan anak kula soalnya. Karena saya kalau manggil dia ya sebagai bapak kepada anak. Nah aku nyeluk Gus itu diguyu karo tenung. Gitu loh. Gitu loh. Saya pula gak nyeluk aku Gus, maksud aku nyeluk saya Gus. Oke, jadi ini tadi kita mudah jadi gini. Menciptakan potensi kelakian maskulinitas dan potensi femininitas atau keperempuanan, potensi keras dan potensi lembut. Jadi suami itu bukan hanya orang yang keras, dia punya kelembutan, maka dia menjadi suami. Si wanita, si ibu, si mbak, si istri, dia punya potensi keras juga. Dia punya potensi kelelakian. Jadi mari kita pahami software min dzakari wa untha. Jangan hanya berhenti pada hardware laki-laki dan perempuan. Gitu. FPI itu laki-laki banget. Misalnya gitu, itu kalau lewat 12, pokoknya apil, pokoknya matenteng terus. Kalau NO kan kadang lanang, kadang wedok. Kadang mu'annas, kadang muzakkar yang begitu. Dan itu terserah soal strategi mulur mungkirnya. Nah, maksud saya adalah di ayat ini potensi kelembutan itu harus dibangun di antara kedua-duanya. Apa saja harus dengan kelembutan dan menghasilkan kelembutan. Karena kelak setelah Anda bersuami istri punya anak dan memperjuangkan hidup di dunia ini, kelak nanti Allah yang dipanggil oleh Allah itu yang lembut. Allah itu memanggil kita semua itu bukan yang keras-kerasnya. Kita akan tinggalkan dunia, kita akan tinggalkan semua yang hardware. Kita akan tinggalkan materialisme, hedonisme, kapitalisme, kita tinggalkan karena Allah memanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang dipanggil yang mutmainnah, yang tidak mutmainnah belum mendapat panggilan dari Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Oke, saya akan segera akhiri dengan Kulau Dubirobina. Tadi saya mohon diingat-ingat bahwa itu metode. Kalau pokoknya mindsetnya kasih sayang. Kalau kasih sayang itu dia tidak punya menomorkan kepentingan terhadap orang yang dihadapinya. Kalau yang dihadapinya itu kemudian membutuhkan kekuasaan untuk dia bisa ditaklukkan, maka baru malikin nas. Kalau malikin nas masih tidak beres, tantang gelut. Ilahin nas. Jadi Allah sebagai ilah itu bukannya sebagai raja di raja, tapi orang sampai sujud-sujud untuk menyembah dia. Itu namanya ilahin nas. Kalau Rabbun, kita tidak sujud, kita manja kepada dia. Kalau Malikun, kita takzim, kita ngapuranjang kepada dia. Tapi kalau ilahin nas, itu kita sampai delosor-delosor. Nah, jangan sampai istri delosor kepada suami, jangan sampai suami delosor kepada istri. Cukup memakai Rabbin nas, sehingga kehidupan akan sampai ke tingkat mutmainnah. Kira-kira seperti itu. Amin ya rabbal alamin.
Saya tidak mengerti apakah yang saya omongkan ini perlu apa tidak, tapi pokoknya menjalankan tugas dan saya tidak tahu apa yang saya katakan, tapi kira-kira seperti itulah kehidupan. Sebenarnya kalau saya memberikan ular-ular pengantin itu sebenarnya saya punya ide sederhana. Wes pokoknya nek berkeluarga aja kaya aku. Pokoknya nek pengen apik ya aja tiru aku. Nek aku iki sakit ora akeh salahe, akeh klerene aku tahu pegatan. Tak diturutin pokoknya aja niru aku itu kuncinya niku tok. Angger orang niru aku beres macam. Wis ngono ae ngelanjut ayat-ayat Allah, dapurane cak nun kate ayat-ayat barang wong gak apal barang ngono kok yang gitu ya. Saya mohon kepada Allah dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang juga sebagai orang tua, sebagai sahabat Bapak Anda semua. Saya takzim kepada beliau, saya cinta kepada beliau. Beliau melebihi semua salah paham saya dan ketidakpahaman saya kepada beliau. Cinta saya kepada beliau menutup semua hal yang mungkin mengandung keributan-keributan di dunia, dan saya tidak peduli sama keributan-keributan itu karena kita akan sampai ke Telaga Haus bersama-sama, kita akan sampai ke Al-Kausar bersama-sama, karena kita semua yang berkumpul siang hari ini adalah Al-Mutahabbina Fillah, orang-orang yang ini adalah komunitas cintanya Gusmus yang hadir pada siang hari ini. Al-Mutahabbina Fillah, orang-orang yang belum tentu punya hubungan darah, belum tentu punya hubungan famili, tapi kita saling mencintai dan bersaudara satu sama lain atas dasar cinta kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah al-mutahabbina fillah, sampai nabi-nabi yang lain heran dan takjub kepada kita semua nanti ketika di surga, karena cahaya wajah kita lebih moncer, lebih memancar dibanding penghuni-penghuni surga yang lain. Sampai kemudian para sahabat dan para nabi yang lain tanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Nabi, siapa itu yang kumpulan orang-orang yang wajahnya sangat sumringah dan bercahaya? Rasulullah mengatakan mereka adalah al-mutahabbina fillah, mereka adalah orang-orang yang bersaudara dengan tulus, orang-orang yang bercinta tidak karena hubungan darah, tidak karena pilkada DKI, tidak karena hubungan parpol, tidak karena kepentingan-kepentingan dunia, tetapi karena berada di dalam gelembung sangat besar dari cinta mereka semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Sohibul Bait, Gusmus dan keluarga. Kepada para ulama saya mohon izin saya ngomong yang enggak, dan kepada mempelai saya minta maaf bahwa Anda tidak membutuhkan apa semuanya yang saya omongkan tadi, tapi saya hanya mengingatkan dan kelingan karena karena memang harus dijalankan. Saya ini mengkoyo wong nek nyetel keleke njur diambil. Jadi harus ngerti ambune mesti diambil diri ngono kalau. Nah, ini ular-ular itu hanya posisinya seperti itu. Padahal kalau ingin terus tinggi kayak, pastinya mesti diambil diri nih kalau. Jadi ini memang hidup itu kadang-kadang harus melakukan sesuatu yang tidak perlu, tapi kalau dia tidak dilakukan dia menjadi sesuatu yang aneh. Jadi itulah sebabnya saya mau melakukan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa bersalah. Kul indolautu fa innama adillu an nafsi fa ini tadaitu wa bima yuha ilayya rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.